Baik, ada anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa itu? Oke, Jafas. Ada yang tahu kenapa alasannya Jafas tidak masuk? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin sebelum pelajaran kita mulai, mungkin bangku yang di depan bisa diisi dulu, Mas Dipo, dirapatkan dulu. Pakaian yang belum rapi dirapikan dulu. Dasinya, bajunya yang belum masuk dimasukkan dulu, nggih? Periksa kerapian. Oke, jika sudah rapi, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya, yaitu sebelumnya kita kan merancang sebuah proyek. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita diharapkannya peserta didik nanti setelah mengikuti pembelajaran ini mampu menyelesaikan tugas proyek dan mempresentasikan tugas proyek yang sudah dirancang minggu lalu. Dan nanti kalian akan mempresentasikan berdasarkan kelompok kalian ke depan, mempresentasikan hasil desain kalian. Dapat dipahami anak-anak? Baik, sebelum itu mungkin saya bisa tanya dulu. Kelompok 1 apakah desainnya sudah siap? Sudah, Bapak. Sudah nggih? Sudah siap dipresentasikan? Insya Allah, Bapak. Oke, harus siap, harus yakin, siap gitu. Nggak ada yang salah. Salah itu kita benarkan bersama-sama. Karena sejatinya kehidupan itu tidak ada kebenaran yang hakiki. Maka dari itu kita perlu belajar untuk mencari kebenaran tersebut. Dapat dipahami anak-anak? Oke, lalu kelompok 2 apakah sudah siap untuk desainnya? Siap, istimewa. Oke, langsung dikirim saja ya. Kelompok 1, 2 dikirim ke saya. Oke. Nah, sudah masuk. Oke, sebentar nggih. Duplikat. Oke. Baik, anak-anakku yang berbahagia. Pada kali ini tadi kelompok 1 terlebih dahulu nih. Ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil desain dari kelompok kalian yang sudah kalian buatkan kemarin. Nanti minta tolong dipresentasikan secara teoritis, yang kemarin teori-teori materi yang sudah disampaikan, dihubungkan dengan desain kalian yang kalian buat. Lalu nanti yang kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan, boleh masukan atau menambahi yang kurang boleh. Kita saling diskusi saja. Baik, monggo kelompok 1 untuk maju ke depan. Semuanya gak apa-apa untuk mempresentasikan hasilnya. Monggo Mas Aldi, Mas Johar, Mas Dipo, dan Febri, dan Barista. Operator 1 mungkin bisa? Oke, istimewa. Oke, sekali. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil desain dari kelompok kami, yaitu desain produk dari jajanan manis dadar Glow yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Ayo lebih serius anak-anak. Ya, nggak apa-apa. Bapak, untuk desain kami, mungkin kita lebih fokuskan ke tanda tangan Bapak. Oke. Jadi semua elemen kita taruh di center. Tapi untuk menambah aksen galaksinya nggak kosong, dari kelompok kami memberikan Efek. ya. Ya, oke, efek. Sama sini ada daun. Kenapa daun? Karena daun itu menandakan hijau dari badan gunung. Jadi masih selaras sama desain kita. Ini ada tambahan dari Pak Febri. Oke, jika dirasa cukup bisa lanjut ke desain berikutnya ya. Soalnya ada 3 desain yang harus kalian presentasikan. Oke. Benar, Pak. Tambahan, oke, silakan. Adi Johar. Kan ini desain produk ya, Pak. Oke, benar. Di sini kita mencantumkan juga nomor. Nah, nomor ini untuk memperjelas ini pesannya di mana dulu ya. Baik. Oke. Next, boleh.
Nah, di sini juga ada desain produk juga ini, Pak. Ini produk minuman kemasan Floridina yang dilanjutkan Mbak Resta. Nah, Bu, yang selanjutnya ada desain poster iklan produk berupa minuman. Kita ngambilnya salah satu produk yaitu Floridina. Ini mungkin lebih menyebar ya teman-teman elemennya dari desain yang pertama. Yang pertama kan tadi kayak memfokuskan objeknya itu di tengah, tapi ini lebih disebarkan lagi. Jadi agak gimana ya? Cara strukturnya itu lebih menyebar gitu. Baik. Lanjut. Oke, lanjut. Desain yang terakhir. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Aldi. Nah, Pak, jadi yang desain ketiga ini desain produk yang dominannya warna biru. Nah, makna dari warna biru sendiri itu bisa menarik pelanggan, Pak. Kan warnanya agak damai, jadi warna biru. Bukan warna merah kan apa? Bahaya. Bahaya, ya benar. Dangerous gitu. Terus di sini kita menampilkan gambar produknya seperti handphone, TV, monitor dan apa nih handset langsung gitu, Pak. Terus ada ini ada promosi 50% dan apa namanya kayak layanan pembelinya itu di Shopee. Shopee. Gitu, Pak. Mungkin bisa tambahan dari Pak Devi juga. Ayo Mbak Febri bisa menambahkan atau Mas Dipo, silakan. Mungkin Mas itu Oke. Atau sudah cukup? Sudah cukup, oke? Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelum kembali ke tempat duduk, sedikit saya kasih masukan, kelompok 1. Untuk desainnya sudah bagus, sudah memenuhi dengan komposisi desain, penggunaan warna juga sudah tepat. Namun tadi kelompok 1 belum menjelaskan makna dari warna setiap desain. Nah, di sini di poster yang pertama, yang desain iklan makanan masyarakat atau iklan makanan, ini mengapa menggunakan warna hijau? Mungkin ini menandakan bahwa ini makanannya berasal dari pandan. Maka untuk menambah feel-nya lebih kuat, dikasihlah warna hijau untuk menambah pandannya gitu. Terus yang kedua, ini kan minuman jeruk. Nah, ini kan ada beberapa warna orange yang menunjukkan bahwa itu adalah minuman jeruk. Jadi secara tidak langsung, ketika audiens atau target konsumen melihat bahwa ini langsung menjudgment bahwa ini adalah minuman rasa jeruk. Seperti itu. Dan yang ketiga tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Aldi mengenai penggunaan warnanya yang lebih sedikit damai. Namun, mengapa iklan ini menggunakan warna biru? Karena warna biru bisa menandakan sebuah warna yang menandakan teknologi. Maka menggunakan warna biru. Nah, seperti itu, nggih. Jadi nanti minta tolong kelompok berikutnya menjelaskan desain berdasarkan warna maksud warnanya. Dapat dipahami anak-anak? Siap. Baik. Nanti minta tolong dicatat karena ada LKPD yang harus saling kerjakan, nggih. Baik, Pak. Oke. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Terima kasih, nggih. Nggih. Baik, seperti itu ya, anak-anak. Bahwasanya ketika kita membuat sebuah desain, kita juga harus mengetahui makna dari warna di desain yang kita buat. Karena biar lebih kerasa feel-nya. Dapat dipahami? Siapa? Oke, kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah, nggih? Enggak ada suaranya, mana? Sudah, Pak. Istimewa. Oke, silakan kelompok 2. Ini ya, PowerPoint-nya. Ini. Iya, Pak. Ya, benar. Oke, silakan maju ke depan. Oke. 1 bisa operator, nggih? Baik, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 menjelaskan poster yang sudah kami desain mengenai iklan sedap. Dapat ini kami mengambil poster iklan makanan berupa seblak. Nah, kalau seblak kan identiknya dengan rasa pedas ya. Jadi kita mengambil background posternya itu dengan warna merah atau yang bisa kita rasakan itu kayak pedas,
buat panas gitu. Terus ditambahin juga dengan cabai yang bisa menggambarkan makanan itu beneran pedas. Lanjut. Baik. Oke, selanjutnya desain poster iklan minuman. Di sini kami mendesain sebuah produk. Jadi itu di bagian bawah dikasih background warna putih, kemudian bagian atas kasih warna hijau. Ya, mungkin bisa menjelaskan minuman ini tuh kayak segar, terus mendefinisikan jeruknya ini. Jadi kayak kelihatan segar, terus ya sesuai sama buahnya yang jadi produk iklannya ini. Baik. Yang terakhir, Untuk selanjutnya desain poster iklan elektronik yang dimana kami membuat poster iklan kulkas, mesin cuci, sama oven dengan desain backgroundnya itu menyesuaikan warna alat elektroniknya. Jadi yang bagian hitam itu di atas, bagian di bawah ini warna putih dan dikasih warna kuning juga biar kelihatan agak cerah daripada cuma hitam saja. Terus kenapa kok pakai hitam? Karena warna dari mesin ini itu warna putih. Jadi kalau misalnya dibuat warna cerah nanti desainnya yang gambar alatnya itu nggak kelihatan. baik. Oke, terima kasih penyampaian presentasi dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Dari pemaparan materi dengan pemaparan desainnya dengan teorinya sudah terhubung dengan baik. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mas Aldi. Saya tanya yang desain poster iklan elektronik ini Pak ya. Oke, silakan. Dijelasin sama Mas Kian tadi itu pemilihan maknanya aja, tapi nggak dijelasin tentang makna. Nah, kenapa maknanya mereka itu ngambil warna hitam itu kenapa? Kayak lebih elegan atau gimana gitu Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Silakan kelompok 2 bisa menanggapi pertanyaan dari Mas Aldi. Kenapa kok hitam? Karena mungkin makna hitam itu kayak barang-barang elektronik ataupun listrik. Mungkin kabel-kabel. Ya kayak Iya, aluminium gitu. Aluminium, ya. itu apa gitu kan. Ini kan hitam itu kayak ini digambarkan konsepnya itu kayak di rumah. Jadi yang hitam itu tembok, terus ini batasnya, terus yang putih itu lantainya. Jadi Baik. menimbulkan Kesannya kayak buat kesan ya di ruangan gitu. Oke, bagus. Bagaimana Mas Aldi sudah menjawab pertanyaannya? Oke. Baik, kelompok 2 terima kasih presentasinya sudah cukup baik. Dari pemaparan desain sudah dihubungkan dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Namun di sini sedikit saya tambahkan bahwasanya tadi sudah benar penyampaian warna hitam, makna warna hitam sudah benar, tapi yang perlu saya tambahkan sedikit, penggunaan warna hitam ini lebih menguatkan brandnya. Jadi bahwasanya desain yang menggunakan warna hitam itu dominan bahwasanya produk ini itu memiliki brand yang kuat atau nama yang kuat. Biasanya digunakan untuk logo-logo Ferrari dan BMW kombinasinya. Jadi seperti itu. Mengapa menggunakan warna hitam? Ya kurang lebih seperti itu. Selebihnya sudah bagus. Dari yang poster iklan makanan dan minuman tadi sudah mencukupi dari materi dan desainnya sudah bagus. Terima kasih dan beri aplaus untuk kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke. Kelompok 1 dan 2 sudah presentasi semua nggih? Oke. Baik anak-anak. Baik anak-anak, selama kalian mengerjakan proyek ini yang kurang lebih 1 minggu ya. Kan minggu kemarin kita membuat rancangan idenya, terus membuat timeline pengerjaannya. Nah, di sini saya ingin refleksi bersama kalian, yaitu yang ingin diskusi secara santai saja. Selama kalian mengerjakan proyek ini, apakah ada kendala yang kalian alami? Baik itu kendala individu maupun kendala kelompok. Mungkin bisa disampaikan perwakilan saja ya dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menyampaikan, silakan. Monggo, dari kelompok 1 dulu. Oke, Mas Aldi, silakan. Kendala sih dari kelompok 1 juga kan waktu bisa kan pakai aplikasi Canva ya. Oke. Untuk iklan minuman juga itu yang tadi. Nah, kendalanya sih
di ini ya pemilihan elemennya ada yang pro gitu. Oh, nggih. Semua elemen kan ada yang pro juga sekarang. Benar. Mungkin itu aja. Satu aja. Ada yang lain dari kelompok 1? Oke, Mbak Febri silakan menyampaikan kendalanya. Ini Pak, bingung pemilihan warnanya. Bingung pengolahannya. Oke, nggak apa-apa. Terlalu mencolok, jadi kesannya alay. Terusnya alay. Tapi tadi desain yang dibuat udah cukup bagus. Mungkin dikerjakan bersama-sama lah. Dari kerja bersama-sama itu tadi, yang awalnya Mbak Febri yang kurang tahu, jadi tahu makna warna dan dalam desain. Baik, terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan menyampaikan hambatan, entah itu hambatan individu maupun hambatan kelompok selama mengerjakan proyek ini tadi. Alhamdulillah nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan. Istimewa. Oke, jika dirasa kelompok 2 tidak mengalami hambatan sama sekali, berarti kelompoknya sangat kompak. Nah, di sini tadi kan kita udah bahas mengenai hambatannya. Mungkin setelah mengikuti pembelajaran ini, setelah mendesain proyek ini, apa hal yang bisa kalian dapatkan dari proyek ini? Mungkin bisa dari kelompok 2 dulu, monggo. Oh iya, Mbak Anggi, silakan. Oke, silakan sampaikan. Dari presentasi tadi kelompok 1 dan kelompok 2 yang dapat saya ambil, Oke. dari komposisi warna itu yang ditaruh itu memiliki makna-makna tersendiri. Juga elemen itu juga sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman dari menonjolkan media yang digunakan. Baik, terima kasih. Izin saya tarik kesimpulannya, bahwasanya dari Mbak Anggi tadi bilang, setelah mengerjakan proyek ini, Mbak Anggi bisa lebih tahu makna dari warna dalam penggunaannya dalam desain. Sehingga kita harus lebih cerdas dan cermat untuk memilih sebuah warna yang akan kita terapkan dalam sebuah desain. Terutama pesan-pesan yang akan kita sampaikan ke audiens, harus menggunakan warna yang tepat. Terima kasih Mbak Anggi dan perwakilan kelompok 2. Sekarang dari kelompok 1, Mas Johar, silakan menyampaikan hal hikmah apa yang bisa diambil dari mengerjakan proyek ini berkelompok. Silakan. Kurang lebih sama seperti Mbak Anggi tadi, kita dapat pengetahuan yang luas tentang pemilihan warna yang mempengaruhi sebuah desain yang kita buat nantinya. Jadi jika kita salah memilih suatu warna atau desain, mungkin pesan yang disampaikan mungkin akan berbeda kepada audiens yang melihatnya. Baik, terima kasih Mas Johar sudah menyampaikan hal positif yang bisa diambil dari pengembangan proyek ini. Baik anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai, dari pembelajaran ini izin kita simpulkan bersama bahwasanya ketika kita mengembangkan sebuah produk yang awalnya di pertemuan pertama kita hanya sekedar teori, terus dari teori kita tuangkan dalam sebuah ide kita kembangkan dalam sebuah desain, dan mampu menciptakan desain-desain yang sudah selaras dengan teori-teori yang sudah kita pelajari, dengan menghasilkan produk yang sudah cantik sekali dan ganteng-ganteng. Kalian sudah keren banget. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kalian mampu membuat sebuah desain dengan penggunaan warna yang tepat. Dan itu perlu anak-anakku, bahwasanya ketika kita akan terjun ke dunia pekerjaan, tentunya khususnya di jurusan kita, itu nanti akan mengarah lebih ke desain. Nah, menjadi seorang desainer harus tahu penggunaan warna, psikologi warna dalam membuat sebuah desain. Sehingga nanti ketika kita membuat sebuah desain, tidak ada kesalahpahaman atau salah perspektif yang ditimbulkan dari desain yang kita buat. Mantap, kalian semua istimewa. Baik teman-teman, baik anak-anakku, dari proyek ini sudah dapat saya simpulkan bahwasanya kalian sudah memenuhi tujuan pembelajaran di awal pertemuan kita, yaitu kalian diharapkan mampu membuat sebuah proyek desain poster makanan, minuman, dan elektronik dengan baik dan sudah betul penggunaannya. Bapak sampaikan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin sebelum kita tutup, sedikit Bapak spill, sedikit Bapak ya spill lah bahasa Gen Z dikit. Gurunya Gen Z, jadi ya gitulah, oke? Sedikit Bapak spill bahasanya di pertemuan berikutnya kita akan menindaklanjuti dari desain yang sudah kita buat bersama. Mau kita apakan desain ini, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bersiap untuk pertemuan selanjutnya, oke?
Dari Bapak sendiri tidak ada penugasan karena kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, dan untuk minggu berikutnya kalian bisa belajar atau mengulas materi yang sudah kita belajari bersama minggu-minggu lalu dengan baik. Baik anak-anakku, sebelum Bapak akhiri, sedikit pesan dari Bapak bahwasanya janganlah kalian lelah dalam menuntut ilmu. Karena sebuah pepatah, sebuah syair dari Imam Syafi'i. Ketika kalian lebih baik lelah menuntut ilmu daripada lelah merasa bodoh. Manusia tidak ada yang bodoh. Selagi manusia itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Musik. Oke. Terima kasih. Baik anak-anakku, terima kasih perhatiannya dari awal hingga akhir. Kalian semua istimewa. Terima kasih, selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Apabila ada salah kata maupun salah sikap dari Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Karena Bapak juga manusia biasa, bukan seorang nabi yang sempurna. Dari saya, apabila ada salah kata maupun salah sikap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.